Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Begini, nikah misalnya. Nikah itu yang dikritik Allah adalah mutakhidhi akhdan. Orang yang menjadikan istri itu simpanan. Berarti yang sah itu yang tidak menjadikan istri itu simpanan. Nah, untuk keluar dari enggak simpanan itu gimana? Saya ulang lagi, untuk keluar dari tidak simpanan itu gimana? Terus ada ulama model Imam Syafi'i ngambil, ya ada adnal i'lan. Ada i'lan paling minimal, yaitu misalnya 2 saksi. Ya nikah kan syaratnya jelas kan, ada walinya perempuan, ada ijab, ada qabul, ada apa? Saksi. Lalu dengan adanya saksi ini keluar dari status akhdan, keluar dari status sembunyi-sembunyi, karena sudah ada apa? 2 saksi. Tapi Imam Malik enggak. 2 saksi itu enggak krusial, enggak penting. Sementing itu i'lan. Makanya saya berkali-kali bilang nikah di Indonesia itu menyangkut saksi itu pasti sah. Orang kok mungkin sah, pasti sah. Karena saksi resmi yang tanda tangan di KUA itu 2. Terus yang datang banyak sing golek dogolan-dogolan mangan itu. Kayak kangkang diundang kancane kan wong mangan gratis teko. Jadi sing soleh ya banyak, sing fasik ya banyak, setengah soleh setengah fasik ya banyak. Wis ngono undangane disebut. Saleh Z untuk Sri disebut. Sarai ini kadang wis dipampangno. Ya itu sadure iklan apa? Nah, kenapa saya bilang 2 saksi ini adnal i'lan, ya, adnal i'lan. Itu karena memang teks aslinya hadis. Saya ulangi, teks aslinya hadis untuk menjelaskan wala mutakhidhi apa? Akhdan. Itu teks aslinya bunyinya gini. A'linu hadan nikaha. Waf'aluhu fil masjid wadribuhu duf. Nikah ini harus kamu maklumatkan dan pakai terbang dan lakukan di masjid. Tapi 2 kata Rasulullah ini, 3 qodiyah ini ulama di mafhum hanya 1. Yang penting ada i'lan. Masjid ya tidak mengikat, apa? Duf ya tidak mengikat. Yang mengikat itu i'lan. Nah, i'lan itu memaklumatkan itu penting. Ya penting untuk maklumatkan. Misalnya nombak paling ayu jenis Sri kan wong kepengen untuk Sri, terus dimaklumatkan untuk Z kan sing putus asa jelas. Misalnya ono hari frustasi, hari kan nara diumumno kan kabeh berharap ternyata wis bojone wong. Diwayo kaji sapa kan ya terus kaget, wah jebule wis bojone wong. Diwayo kaji sapa gak ono sing roh kan ya repot to. Lah nek diumumno kan sing frustasi jelas napa? Terus sing dipisoi jelas, sing tok jebule sing lanang welek kan karuan jelas sing marah jelas apa? Wah berarti cewek ayu tapi rontok mbek celek kok gelem kan lumayan ganti hiburan. Sementing ini napa? Jelas untuk sapa itu jelas. Nah itu jenenge mafhum. Maksudnya mafhum gini. Ketika diharuskan 2 saksi, itu memang 2 saksi. Apa semangatnya i'lan. Nah, yang mesti saya model Imam Syafi'i, model Imam Malik. Imam Syafi'i itu lucu. Unik dalam bermadzhab. Saksi cukup 2, jenenge adnal i'lan. Tapi mendatangi walimatul ursi itu wajib. Karena ini penting, ketahuan Sri untuk sofa itu penting. Sing berharap yo ngerti wis putus asa, paham ya? Kena ape mangkel yo seneng, jebule bojone welek. Maksudnya bojone Sri welek kan ngerti kok. Wis mbok tuduh pelet, mbok mergo sugih sementing wis ngerti nak wae wong. Artinya apa? Ketika Sri gak diketahui milik orang itu memang bahaya. Bahayanya semua orang berharap. Mbok rewangi Joko Tuwa krungu-krungu Sri anake loro diwayo kaji sapa kan yo kecewa betul kok. Nah, wis ngerti bojone wong kan jelas ge putus asa. So ngalihkan perburuan, saya kan jelas loh. Saya wis putus asa untuk sih, bentuk rodo suga kan jelas. Terjadi kang ngestai kan apa? Jelas. Tapi itu tetap mafhum misalnya. Makanya setiap fikih debat itu pasti produk mafhum apa? Yang jelas Quran itu anti wala mutakhidhi. Kowe nak suga di duit ngendikane pangeran itu ya kamu silahkan nyari istri bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Sebagian dari fakta wala mutakhidhi akhdan. Jadi semangatnya Quran apa? Keluar dari status persembunyian. Nah, terus ada adna. Adnanya itu gimana?
Lama ada yang bilang dua saksi, tapi mewajibkan walimatul ursi datang. Imam Malik gak penting dua saksi, sementing itu iklan. Macam-macam lah. Tapi itu semuanya tetap produk mafhum, apa? Produk. Ya, jadi ada itu yang bab-bab nanti apa? Mulane cara kula memang ya buatan cara kula ge cara semua ulama mesti bilang ahli tafsir itu mestinya ahli fikih atau ya paling enggak nak di wisuda itu takrib ngelotok mu ini ngelotok. Mesti ngelotok itu paham tenan ora kok ngelotok terus ora eling mboten maksudnya. Ya karena tadi kelihatan kalau kita misalnya saya dulu kan lebih nekuni fikih dulu. Kalau kalian Gus Zofur sering belajar i'anah bareng, asbah bareng. Sehingga ketika mengkaji tafsir itu memang lebih gampang karena fikihnya mateng. Misalnya iddah. Iddah itu ada yang iddah nggak bisa ditoleransi, ada iddah bawaan adat. Yang bawaan fikih baku kan satu. Masa di mana perempuan ini nggak boleh nikah karena masih apa? Iddah. Ya soalnya lagi masa di mana perempuan itu nggak boleh nikah karena iddah. Bisa iddah muthalaqah atau iddah wafat. Itu disepakati ulama definisi iddah itu apa? Masa di mana perempuan itu nggak boleh. Tapi ada turunan iddah yang mungkin hanya hukum adat. Misalnya hukum adat gini. Ketika perempuan iddah itu tidak boleh keluar dari rumahnya. Kata rumahnya itu adat karena umumnya orang itu di rumahnya. Jebule sing iddah rumah kontrakan. Nak gak keluar ra bayar kan yo gelem ra gelem kudu metu wae kontrakan entek. Meskipun iddah. Atau di rumahnya suami. Ternyata suaminya kayak kangkang ya kira-kira ini kan yo repot. Bareng sing lanang mati terus diusir mertuane wis mantan mantu kan tidak mantu tapi mantan. Apalagi sing lanang diduga mati ku akan diamuk malah mau mangkel mertuane gara-gara amuke anakku mati itu kan dikeluarkan kan. Ya sudah nggak apa-apa nggak di rumahnya mertua itu bisa fleksibel masalah keluar nggak keluar itu. Tapi yang nggak bisa ditawar satu di masa iddah itu tidak boleh menikah. Artinya kita tahu mana yang nggak bisa diganggu gugat kayak masa iddah itu tidak boleh nikah, mana yang bisa dinego lah cara bahasa bisnis. Makanya masih ada fa'in kharasna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusinna bil ma'ruf. Sebagian ayat mim ma'ruf. Karena ini mau urusan tadi teknik apa? Urusan apa? Jadi tapi kalau nggak boleh nikah ini mujma'alah karena itu mansus. Fil iddah itu jelas. Paham ya? Atas hukum itu turunannya tidak mesti sama dengan aslinya. Hukum yang aslinya ya adamu jawazin nikah atau adamu syihatin nikah fil iddah. Tapi nanti yang kayak produk apa? Adamul khurus min baitiha dan seterusnya itu masih bisa melihat kondisi. Saya itu pernah ditanya orang kerja di Malaysia, jadi sister atau apa. Orangnya ya masih layak nikah lagi. Karena ini pertanyaan ini biasanya untuk janda cantik. Kalau yang putus asa elek gus, idaning diwa gus gak menarik, gus gak jadi isu nasional kan gitu. Tanya, suaminya meninggal, dia posisi kerja di Malaysia dan ada MOU gak boleh keluar ini itu. Nah, karena suaminya meninggal di Indonesia, dia datang ke Indonesia. Hasil satunya kan iddatul mutafa'an juga, iddatul wafat lah. Nah, beberapa kiai sarannya, semuanya nggak usah kembali ke Malaysia, iddah di rumah karena iddah itu harus di rumah. Dia soal saya tanya, Gus, saya kalau iddah di rumah itu kena denda zaman itu 100 juta karena MOU-nya harus tetap jadi pekerja, tidak boleh apa jeda. Ya yang kebetulan majikannya itu Cina, orang Muslim kan nggak ngerti kaidah-kaidah gitu. Ya kan nggak bisa bayangkan, wis janda ditinggal mati suaminya harus kena denda 100 juta. Masih potensi di pengadilan bisa dipenjara karena melanggar apa? MOU. Ya itu saya bilang nggak apa-apa iddah di Malaysia. Yang penting aturan yang mungkin bisa Anda lakukan harus Anda lakukan. Tapi yang nggak bisa ditawar itu satu. Yaitu nggak boleh nikah fil iddah. Itu yang nggak bisa ditawar itu satu. Nggak boleh nikah fil iddah. Terus kedua, filosofi nggak boleh keluar rumah itu kan dianggap kayak tabarujal jahiliyah. Wong masih umur nggak boleh nikah kok
potensi diganggu lagi atau tazayun lirijal. Corong Jawa engkek kemenyek. Wong karuan rong oleh nikah kok. Gitu wong lanang itu kan. Artinya gini, meskipun Anda sementara khurut ke Malaysia yang enggak disukai syariat itu adalah atazayun lirijal. Sementara Anda belum boleh apa? Nikah. Itu kan berarti kan ada filosofi enggak boleh keluar yang tetap bisa dilakukan andaikan perempuan ini keluar. Atau sebaliknya, misalnya ada perempuan ahli medsos, dia di rumah di kamar. Tapi yang kirim-kiriman gambar bela laki lain kan bodoh ae. Tapi dia ngelahnya yang penting ida tuh di rumah mbahmu lah bodoh di rumah tapi kelakuanmu orang kan. Ya di sini pentingnya orang belajar ilatul hukmi apa belajar jika perempuan sing iddah itu kok butuh teman jagungan atau dia harus punya urusan itu kan fala ba'sa bil khurus maka enggak apa keluar. Mesti ya masih ada negonya karena ini hukum turunan yang enggak se ekstrim hukum dasar. Apa tadi ada Jawa Sunda Pak? Makanya kan sibuk. Jadi kalau kita nafsiri Quran misalnya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra yang mesti mujmale tarabbus itu artinya adamun nikah. Itu makna yang mujma' alaih. Nah, terus ada turunan misalnya jangan keluar rumah, jangan tazayun, nganggo pepaes ini itu hukum-hukum turunan. Tapi tentu tidak sekuat yang apa? Yang pertama tadi. Apa adamun nikah. Ya, jadi itu namanya wa ma'anihi al-muta'alliqah bil ahkam. Jadi nanti kalau apa? Terus terakhir kalau contohnya masalah kiblat. Madhab Ka'bah itu wajib untuk sahnya sholat. Madhab Ka'bah itu wajib. Kalau kita di dalam Masjid Haram ya Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh dari Ka'bah ya seputar masjid apa? Haram. Nah kalau menurut Ibnu Abbas kalau jauh sekali kayak di Indonesia, pokoknya kira-kira cek kenceng Mekah lah orang atau Afrika atau Mesir. Tidak Ethiopia, tidak Rwanda itu penting madem ngulon kira-kira kenceng apa? Mekah. Sampai sholat keliru madhep Rwanda Ethiopia maksudnya wis kiblate keliru ngadepi wong ireng-ireng kan. Artinya gini. Bahwa liwajaka syatrul Masjidil Haram itu lama bisa berdebat untuk konteks di dalam masjid. Tentu ayat itu enggak murodan, maksudnya masa di dalam masjid masih madhep masjid. Kalau dalam masjid ya madhep Ainul Ka'bah. Ya seperti urutan di fikih kalau kita dalam masjid ya madhep Ainul. Kalau di luar masjid agak jauh ya madhep di masjid. Nah nanti kalau antar negara, antar benua, bisa saja kita ini kiblatnya mau kenceng tanah haram, bukan kenceng masjid haram. Ya, paham ya maksud. Nah, itu lama bisa berdebat. Akhirnya syatra itu dimaknain apa? Jihad. Pokoknya sementing itu cara Indonesia wis madhep ngulon. Rodok miring ngalor apa ora, itu urusan sing ahli-ahli miring niku. Kadang ngono akeh salat ngono sing kenceng ngulon ono sing rodok miring apa? Ngalor kadang miringnya ketemenan kayak madhep laut. Nah, itu kan sudah produk mafhum. Saya ulang itu produk. Tapi ketika kita di Masjid Haram tentu yang disepakati ada Ainul Ka'bah apa? Mergo ketok elek ya misalnya ini Ka'bah, kita di Masjid Haram di sini. Ka'bah ketok terus salate rodok miring ini kan ketok ikrot. Ketok mengo kan? Ten rodok ado kan miring-miring sithik ora pati konangan kan koyo paham. Lah ya artinya gini, ketika ayatnya fawalli wajhaka syatrul itu tetap ulama ngerti. Maknanya Masjid Haram itu apa? Ya binisbat liman fil masjid ya Ainul Ka'bah. Binisbat orang yang kharijal masjid mungkin asal masjid. Tapi binisbat orang Indonesia yang beda benua apa? Itu kan berat. Ngepas no masjid antar negara loh, apa? Ya mungkin masih mudah kalau asal tanah haram. Sama nanti lihat di tafsir Munir itu di Syekh Nawawi itu. Sampai Ibnu Abbas ngendikan al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun liman fil ardi kulli. Jadi untuk ya karena tadi meskipun itu tentu rukhsah ya setelah sekarang ada jam dalil, ada GPS,
Terus di falak ada ilmu yaumarosdil apa? Kiblat. Di falak kan ada yaumarosdil apa? Kiblat. Jadi hari tertentu, jam tertentu itu matahari tepat di atas Ka'bah dan itu semua bayangan mengarah ke apa? Ka'bah. Itu jenis apa? Yauma Rosdil Kiblat apa? Yauma Rosdil Kiblat itu kan bisa di makanya di saat itu kan orang terus dibenain apa? Kiblat. Ya sama lagi ada saat tertentu yang matahari itu tepat di atas Ka'bah. Efeknya apa kalau matahari di atas Ka'bah? Semua bayangan berarti mengarah ke Ka'bah. Bayangan kan efek dari matahari atau benda kan. Ketika matahari tepat di atas Ka'bah kan semua bayangan mengarah ke Ka'bah. Itu biasanya yang dipakai ahli-ahli falak untuk membenarkan apa? Arah apa? Kiblat. Tapi dulu zaman Mbah Maimun itu nggak suka kalau ada orang memaksakan persis tadi. Karena mulai dulu di fikih-fikih kita apa? Jihad apa? Jihad. Tidak harus ain yang jelimet. Sampai kayak kasus kemarin orang mau benar ini Ka'bah malah masjidnya api-api kencang, sofe miring. Nganti saking miringnya nganti begini kan. Sampai madep laut. Itu makanya ngerti lah itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ahkam yang mansuso sing apa jenis-jenis malayah tamil takwil itu jenis mansus apa? Terus, selain itu mafhum. Kalau mafhum itu pasti potensi khilaf kayak tadi fatayamamu so'idan thayyibah. Kita kadung maknani so'idan itu turoban ya sudah kita taimah harus pakai turab lahu hubar. Kalau sampean tanya kenapa ulama lain membolehkan bihajarin wasajarin yang tidak ada hubarnya? Ya karena asli maknanya so'idan sesuatu yang di atas dari kata su'ud, sesuatu yang di atas. Bahwa turab di atas musma'aleh, apalagi lahu hubar musma'aleh. Makanya madhab Syafi'i itu sebenarnya lebih ke yang aman-aman saja. Pasti kita pakai turab itu Imam Malik darah nisa, Imam Syafi'i darah nisa. Tapi kalau kamu pakai hajar atau sajar, mungkin Imam Syafi'i darah ini tidak sah. Tapi tetap mungkin sah karena kata so'idan itu yasmalu dalika memasukkan itu semua. Karena katanya apa? So'id sesuatu yang di atas. Itu jenenge mafhum. Maksudnya itu jenenge mafhum. Ya jadi wahaduhu ilmun yubhatsu fi an ahwalil qur'ani al-karimi min jihati nuzuli kamakihi aw madanihi wa nahwihi kasanatihi wa adaihi wa alfadhihi. Alfad juga ya misalnya kita nekuni sab'ah itu kan kelihatan sekali ada perbedaan lafaz. Ya tadi saya berkali-kali nyontohkan gini. Imam Hasim itu memang kadang aneh dalam cara baca. Ya ini tak contohnya yang terkenal, gue rapal Quran. Tak contohnya surat Bulhu yang mesti hafal. Contohnya juz 13 error, sak dosennya error dosen. Dosen ulumul Quran mesti hafal Quran apa enggak di sini? Enggak kan? Meresahkan. Orang menyesatkan tapi meresahkan. Meresahkan tuh sak trip lagi sudah menyesatkan. Ayo dosen setai, Gus Yofur doktor tafsir, bangun terkena ahli tafsir, terus dosennya hafal Quran mulang tafsir, termasuk keajaiban dunia. Salah. Imam Asim itu kadang unik. Beliau baca itu walam yakullahu kufuwan ahad bilwawi. Padahal kalau wawi ini kan kesannya nakis wawi, ya kesannya itu nakis wawi. Nah perempuan itu harus yang untuk haknya wali ya, bukan harus masalah tidak sah. Berarti kan jelas kaf fa hamzah apa kaf fa hamzah. Dan uniknya ulama semuanya sepakat maknanya kufuan meskipun dibaca kufan maknanya yang di walam yakun ahadun kufan lahu. Tidak ada seorang pun yang mengimbangi Allah, yang menyamai Allah. Ini cerita Al-Fat. Sanad kita ke Imam Asim bacanya kufuan, tapi maknanya tetap kufan. Begitu juga lafadz huzuan. Huzuan maknanya menghina. Kalau pakai wawu kesannya nakis wawi. Padahal tidak tetap mahmud. Maknanya ngenyak itu kan haza'a yahza'u hus'an. Menghina. Ya, makanya ada ayat Allahu yastahzi'u. Allahu yastahzi'u. Pakai hamzah. Ya. Orang kalau ngenyak orang lain jenis apa? Juga pakai apa?
Hamzah. Tapi Imam Asim di masternya bacanya huzuan. Ya, Imam Asim bacanya di masternya huzuan. Kafa'a juga bacanya beliau kufuan. Tapi ulama lain baca kuf'an atau kufuan. Itu ada 3 qiraah kufuan, kuf'an, kufu. Alfatnya beda, tapi maknanya sama. Makanya kalau di ilmu tafsir disebut kulibatil hamzatu wawan takhfifan. Hamzah diganti wawu hanya untuk unsur apa? Takfif. Lafadznya kesannya beda. Huzuan dengan huzan itu kayak beda. Kufuan dengan kufan kayak beda. Ini maknanya sama. Dan semuanya ulama maknanya tunggal. Walam yakul lahu kufuan ahad. Dari kata apa? Walam yakun ahadun. Iku kuf'an iku madani. Madani lagu maring apa? Lah uniknya Imam Asim kalau di fi'il itu tetap hamzahnya kelihatan. Misalnya Allahu yastahzi'u bihim apa? Allahu yastahzi'u. Pakai hamzah. Di isim fa'ilnya juga pakai hamzah. Mustahzi'un apa? Mustahzi'. Tapi kalau masdarnya huzuan apa? Nah, seperti ini pasti ulama lain akan baca huzuan. Karena memang mahmus lam, apa? Mahmus lam. Paham ya maksud? Nah itu mengkaji tafsir min khaisul alfat. Kita tahu lafat ini lafat produk asli. Berarti mahmus lam dibaca mahmus lam atau sudah takhfif apa? Takhfif. Itu juga misalnya kita baca di hamzah. Misalnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdzartahum apa? A'angdzartahum. Itu biasanya di tafsir-tafsir kan bitahqiqil hamzaten. Hamzahnya dibaca tahqiq berarti apa? A'andarta a. Hamzahnya a istifham dibaca a tahqiq. Hamzahnya wazan af'ala angdaro juga dibaca tahqiq. Berarti apa? A'angdzartahum apa? A'angdzartahum. Tapi sebagian ulama dan itu mayor besar jumlahnya itu biidghamil bil idgham. Karena ada 2 hamzah yang harokatnya sama, ya ada 2 hamzah yang harokatnya sama. Normalnya kan idgham. Coba amana aslu apa? Amana kan? Ya, amana asluhu amana ala wasni af'ala. Terus ubdilatil hamzah asaniyah alifan mergo wuqu' badal apa? Hamzah. Normalnya kan idgham. Makanya amana jadi apa? Amana. Makanya sebagian qiraah kayak angdar tahum itu bil idgham berarti apa? Angdar tahum apa? Angdar tahum. Nah uniknya Imam Asim di luar fi'il itu bacanya idgham. Misalnya kayak Al-Ana yang tentang Fir'aun itu. Fir'aun itu pas tenggelam itu kan mau iman. Ya, Fir'aun pas tenggelam kan mau iman. Terus kata Allah, kata Jibril, Al-Ana waqad afsaita apa? Al-Ana apa? Al-Ana itu dari kata Al-Ana apa? Jadi Al-Ana yang dalam saiki. Kalau ada hamzah istifham berarti menjadi apa? Al-Ana apa? Al-Ana dulu. Al-Ana ono ta ing dalam saiki Al-Ana. Al-Ana. Kok enak on Fir'aun kowe saiki iman. Padahal dhisik waqat asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Itu Mas bacanya itu Om. Bacanya beliau itu kan berarti menjadi apa? Al-Ana. Begitu juga di ayat muharramat yang bikinan. Yaitu di ayat ketika wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Itu kemudian Allah ngeritik di sebagian ayat redaksinya itu Allahu adzina lakum napa? Allahu adzina dari kata Allahu no? Ya, Allahu hamzah 1 miliknya Allah, kemudian hamzah istifham. Berarti dari kata apa? Allahu napa? Allahu. Kemudian diidgham kan jadi apa? Allahu, yaitu idghamnya tadi hamzahnya Allah ke hamzah istifham atau wali anda lah, soalnya gampangannya itu ya normalnya yang masih itu tetap hamzah apa? Istifham, karena yang mudah dilempit di tengah kalimat itu kan hamzah wasal. Tapi yang jelas terus menjadi apa? Allahu napa? Allah. Ya itu jenenge mempelajari Quran min jihatil lafzi tapi punya akibat di makna. Gara-gara dibaca apa? Allah, ada kepastian ini ada hamzah istifham. Karena kalau Allah saja pasti enggak panjang apa? Kalau Allah saja pasti tidak panjang.
Makanya kalau di muin, ana wong muni Allah kesuwen, iku salate rasa. Cara muin ekstrim nih. Normalnya memang nggak sah. Normalnya ya. Karena kalau dibaca, misalnya Anda takbir kok bilang gini, Allahu Akbar itu kan kayak pertanyaan, apa betul Allah itu Akbar? Itu kan kafir resmi itu. Nah, meskipun saya berpendapat sah karena diarani istifham, saya ngomong ra paham, itu kan repot aja. Terus diarani rasa karena itu istifham, jebule saya ngomong ora paham. Ketika ditanya, Allah Akbar maknanya apa? Allah Maha Besar, kemudian ini ora paham. Tapi secara makna itu masalah ketika dimatkan itu kan punya akibat makna istifham kan. Makanya di mu'in itu tidak boleh memanjangkan A dalam Allahu Akbar karena itu punya akibat istifham. Kalau punya istifham kan fatal betul berarti maknanya apakah Allah itu Maha Besar. Tapi misalnya kayak yakin gak sah ternyata saya ngomong wong desa-desa kan ra niat ngono. Barani murtad ora roh maknane apa. Wong gelem salate lagi wingi kan wis akeh. Salat wingi langsung murtad kan sakake. Wong dekne salat uga dari murtad kok malah mbok hukumi. Lan kula anggere ketemu kiye desa sing tau ngaji muni rasah mesti kula muni sah. Yo sah ngawur. Tapi udah di istifham kok cara kowe sing ngomong ra niat istifham kok. Ya baru kayak goblok ku malah sah, kecuali ora goblok. Malah rasa. Ya enggak to adikne ra goblok ngerti itu istifham kan malah murtad asli. Karena amdan apa? Nah, baru kayak goblok kan malah aman. Ya aman tuh, sing ngapain nyalano goblok itu apa? Orang terkuat di dunia itu wong goblok. Kok gak mikir, no? Mboten apa? Mboten mikir. Jajal kalau misalnya mulang ke status ngamuk-ngamuk, mesti itu wong nyalano kula. Gus Pak piye to karo wancas sithik diwamu. Jan ilmune sakmene iku diapakno malah nyalano kula. Nah di baro goblok iki disalahno. Wong sekolah ben pinter kok di baro goblok. Intinya aku wong kecenderungannya aku bela sing goblok menurut ning donya aku mesti bela sing goblok. Kecuali Indonesia melarat, mesti wong yang lawan presiden atau menteri ini. Karena masyarakat itu goblok. Mestinya kan ya malah salah, gak bekerja keras, nganggur pengeluaran banyak. Asalnya salahnya kan ya akeh. Wes melarat, dolanan pinjol. Sebenarnya salahnya masyarakat juga banyak. Tapi kan gak seru nyala masyarakat gak seru. Sing seru bagi pengamat kan nyalano presiden kan keren, no? Nyalano presiden kan iso diundang seminar, nyalano masyarakat kan. Tapi Indonesia gelap tuh masyarakat kan juga ikut salah sebetulnya. Terus ngerti ra bakat dadi kiai sekolah setai kan ya repot. Sekolah ra sinau tenanan kan repot. Terus ngerti ra bakal untuk cahayu, maksa untuk cahayu kan Joko tua kan itu kan salah dhewe. Tapi tetep ae nak nyalano wong tuane, mari wong tuane gak biayai itu. Kowe kok penak nyalano wong liya kok jadi gak penak. Ya saya ulang lagi ya, jadi di bab-bab Al-Fat itu ya ada yang punya akibat makna kayak tadi. Karena kita baca panjang, misalnya Allahu azina lakum al-ana waqad. Itu langsung orang tahu, yang ngerti bahasa Arab pasti itu ada asal-usulnya ada istifhamnya. Ada apa? Istifham. Nah, itu artinya gini, nggak bisa orang neliti tafsir kemudian dia tidak menguasai lughat, tidak menguasai kaifiyatul qiraah. Itu jenis ada kasanatihi wa adaihi wa kasanatihi wa adaihi wa alfadhihi wa ma'anihi al-muta'alliqati bil ahkam wa ghairi dzalik. Terus wa maudhuhu ta sasaran ilmu tafsir kalam wa azza wa jalla minal haisiyah al-mazkurah. Ya, tentu sasaran kajian ini adalah kalam wa minal haisiyah al-mazkurah. Yang kita kaji ya tentu cara meneliti hukumnya, meneliti adanya. Orang kaya kiai-kiai ahli hikmah kasihate wah parah no. Waqiah nek ana dhuwit. Surat Ra'd nyempet mau mati, itu ndak gitu. Maksudnya itu ndak ulumul Quran, yo klenek iku jenenge apa? Ya klenek sakake surat Waqiah. Surat koyo Quranu matre kan, Waqiah nek ana dhuwit. Nak Ra'd itu mari wong mati ra mati-mati diwacana surat surat Yusuf mari anake ganteng jute do elek. Kulo nu cara kulo nu ora sakake Quran itu. Quran koyo jimat to. Kulo adu binas ngono lak gerduwo nu piye kok sak wong ora santet. Kulo ora pati cocok kok. Maksudnya mungkin ana hikmahnya. Misalnya Waqiah nekakno dhuwit tapi engko nek dibantah Cina ora tau maca Waqiah sugih kan yo repot. Pengusaha-pengusaha Jakarta ora tau maca Waqiah yo
Ya artinya gini ya, kalau lagi percaya hikmah waqi'ah itu di duit, tapi ya biasa wae. Yang paling pokoknya Quran turun itu hudal linnas napa? Hudal itu sing mujma'al ya. Soalnya kalau duit orang itu buatan kulo tekuni lah, maksud rip napa? Terus ono kasihate lah. Ya, jadi neliti Quran itu minal khaisiyah al-mazkuro ya kita teliti maki. Lah neliti maki itu gunanya apa? Setidaknya kalau ada info itu mansuh itu kita tidak janggal karena statusnya apa? Maki. Ya misalnya gini, ya contoh paling gampang. Tak anggap gue paham Quran, wah apal ora jelas. Kalau aja nih Husnudan sampai napal, tapi roh raine itu gak meyakinkan. Kalau ngerti lah, raine ngapal Quran, orang ngerti pak. Beto ngapal Quran, nure beto, orang gelap ngene gitu. Buatan kenyak ini gitu. Bukan soal yakin nih, buatan suudzon tapi soal yakin. Hakul yakin. Terus apal tapi bulat tuh ya ketara nure. Apal ra paham ya pokoknya beda. Paling gelap ya ora apal ra paham wis paling gelap nih. Paling gelap. Misalnya begini ya. Kalau kita tahu itu makiyah, pasti ketika suatu saat kita ngaji terus itu mansukhoh itu kayak enteng saja. Karena periode awal tentu manhajnya itu ndak tegas, ndak keras. Yang mateni itu sudah periode akhir, berarti sudah ideal. Ya, sudah apa? Ideal. Dulu kan kita tahu periode makiyah itu kan Allah hanya nata akidah. Akidah supaya orang tuh mentuhankan Allah yang Esa, yang Jalla wa'ala, terus nafyul adat. Tujuannya itu menolak lata uzza Tuhan, menolak makhluk jadi apa? Tuhan. Itu pokoknya ayat-ayat makiyah itu menolak keras makhluk itu menjadi apa? Tuhan. Entah itu lata, entah uzza, entah hubal, apalah. Sehingga uniknya ketika periode makiyah itu ada ayat ini. Tapi makiyah loh, awas anak buat lakoni. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron besin. Sakaron itu besin. Kamu ingatkan nikmat Allah ketika Allah bikin samarotin nakhil, Allah bikin buah-buahan nakhil dari kurma, wal a'nab dari anggur. Iku tattakhiduna minhu sakaron. Lumayan cong kok iso nge-flash sithik-sithik. Lha itu kan sakaron itu nge-flash. Dan itu cerita sahabat gitu. Ada sahabat mau ngimami malah nge-flash dulu kan. Akhirnya kuliah jual kafirun butuh mata butuh pokoknya ora karu-karuan. Kayak orang-orang kafir sama menyembah yang kamu sembah lane itu diuntali. Jadi orang lah butuh mata butuhan be butuh mata wow kasus kan dari karena ya sakar apa? Itu pernah ada ayat yang dulu itu belum mansukho itu wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron besin. Maknanya apa? Mabuk. Itu pasti makiyah dan potensi mansukho dan ternyata nantinya ini yang jenis ini itu ya mansukho betul. Ya jadi mengetahui maki itu pentingnya apa? Kita nanti ngerti potensi ya, tentu tidak semuanya ya, potensi mansukh dan nanti kita lihat ternyata betul-betul mansukh. Ya setelah madaniyah ya yang kayak tadi misalnya innamal khamru wal maisir wal ansab rizqum min amalis syaitan. Itu sudah jelas, nggak boleh ngefly lagi. Yang dhisik ngefly itu penting. Jadi sahabat itu protes mbek Nabi. Wong kafir itu nak perang ngefly kendele ra karuan. Sahabat waras kan wedi. Akhirnya rodok ngefly pas sampean niku ngefly padha kendele padha ora pati paham kan jenenge. Bariku ngimami sak budu mata bidun bener karu-karuan. Ayat disebut wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaraw wariskon hasana. Itu pasti makiyah. Ya banyak lah periode. Ya sama misalnya di ayatul ahkam pernah ada iddatul mutafa'ana zawjuha itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Jadi pernah ada iddah itu sampai apa? Setahun. Terus dinasa sampai ya tarabbas nabi anfusina arba'at asyuri wa asyur. Jadi sama-sama potensinya makiyah itu di nasah madaniyah. Tapi madaniyah ula nanti madaniyah juga ada madaniyah ula misalnya awal Nabi di Madinah. Ada madaniyah wusta mungkin pertengahan Nabi di Madinah, ada madaniyah yang paling akhir. Nah, tentu madaniyah paling akhir ini yang potensi paling dijaya karena apa? Potensi nasikhoh tapi enggak mungkin mansukhoh.
Ya yang madaniyah bener-bener pas apa? Akhir. Nah itu gunanya ngerti napa? Kama kihi au madanihi wa nahwihi kasanati wa adai wal. Terus wa maudhu'uhu jelas ketika kita ngerti makiyah tujuannya tadi. Potensi mansukho itu tinggi. Meskipun tentu tidak semuanya, tapi potensi mansukho itu tinggi. Ya kayak tadi misalnya wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Bisin sakaron ngefly. Nah, tentu itu enggak secara ahkam itu sudah mansukh. Kasanati wa adai wa alfadi. Terus wa maudhu'uhu kalam azza jalla minal khaisiyati al madhkurat. Wa faidatuhu iku at-tawassulu iku gawe tumeka ila fahmi ma'anil Qur'an. Terus wa faidatuhu wal amalu bima fihi ba'dal fahmi. Ya tentu kita bisa mengamalkan itu bima fihi ba'dal fahmi. Jadi faedahnya ilmu tafsir kita ngerti Quran dan faham. Setelah faham urutannya tentu ngamal. Paham ya, terus saya akan kampanye ini terus sampai kapanpun, karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran. Itu salah. Kita tidak ngerti kefas sholat, mahiyatus sholat, hakikatus sholat, adatus sholat. Ya kenapa maghrib 3, dari subuh 2, Quran semuanya hanya wa'aqimus. Setiap kita bisa apa coba? Ketika mewangkel sama khurafat-khurafatnya NU misalnya, mereka kan biasanya rodok-rodok musuhan NU, mewangkel be khurafat NU, mereka juga ada dalil pitung dino, batang puluh dino, dalil NU sing jenis itu ya golek dalil, karena ada dalil itu golek NU. Kalau kakek dalil juga repot juga, orang kan curiga, wah kok so persis dalilnya gitu. Sesuai kan terus curiga, jangan-jangan sahabat tuh NU kan terus repot jatuh-jatuhnya. Nanti kalau suwon nih, soalnya fakih minimal takrib nih bu ngotok. Orang itu tidak bisa maknani tafsir tanpa dia ngelotok begitu, karena tadi di Quran karena turunnya itu berbarengan dengan percontohan Rasulullah. Seorang lagi turunnya Quran itu kan berbarengan dengan percontohan Rasulullah, sehingga lafaz Quran itu mujmal. Buktinya apa? Quran tidak menyebut sholat duhur waktunya kapan, adatnya sholat duhur berapa, kaifiahnya kayak apa, ya. Saya ulang lagi ya, Quran itu turunnya bersamaan dengan figur yang bernama Rasulullah SAW. Di beberapa bab di Quran itu kan masih pakai makna lughawi. Makna apa? Lughawi. Misalnya iddah itu maknanya apa? Hitungan kan? Iddah maknanya apa? Hitungan. Kalau tarobus, menahan apa? Nah, misalnya di Quran diterangkan fa'iddatuhunna, idahnya perempuan begini, misalnya mutalakot salah satu kuruk. Andai kan kita pakai makna lughawi kan idah itu hanya hitungan, no? Tarobus menahan. Tapi berkanya paham kita tahu maknanya tarobus itu apa? Satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh apa? Nikah. Ya, satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh nikah. Jadi tarobus sama idah itu maknanya apa? Sama. Jadi nggak boleh dimaknani lughat, tapi sudah menjadi makna apa? Istilahi, apa makna istilah. Itu di era itu, di zaman itu perempuan tadi nggak boleh apa? Nikah. Ya, setelah begitu terus kita ngamal. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Kita ngerti maknanya kuru itu aghar. Berarti apa? 3 kali masa suci apa? 3 kali masa suci. Jadi misalnya diceraikan hari ini hari apa? Kamis ya? Misalnya perempuan tadi diceraikan hari ini Kamis, posisi suci. Berarti suci, haid, terus apa lagi? Suci, haid, suci, terus atau fil haid ini sudah apa? Iddahnya selesai. Karena sudah mengalami salah satu adhar 3 kali masa apa? Suci. Itu maknanya salah satu kuruk itu. Salah satu apa? Adhar. Tapi kalau diceraikannya pas haid, misalnya hari ini pas perempuan tadi haid, hari ini haid hari kedua atau pertama, biasanya haid misalnya 6 hari, berarti di masa 6 hari itu nggak dihitung, karena haid tidak dihitung daripada iddah. Dan memahami begitu kan tidak bisa tanpa pertolongan ilmu tafsir, karena kalau secara ilmu lughat kan salah satu kuru'in misalnya. Ya tarobbasna. Menang sopo nisa atau menang sopo mutallaqat, tarobus maknanya menang. Kan kita tidak tahu menang dari apa, bisa menang dari aktivitas, menang dari
ngomong, meneng dari apa enggak tahu. Tapi yang mujma' alaih itu di bab muthalaqah apa? Tidak boleh nikah, berarti tarobus anin nikah, menahan diri supaya tidak melakukan apa? Nikah. Makanya ngendikane ulama-ulama jika bertentangan antara makna lugat dan makna istilahi pasti dimenangkan makna istilahi karena makna istilahi itu sudah melangkai lugat apa sudah melangkai apa? Lugat. Ya, tidak boleh di Quran dimaknani lugat itu ya boleh kalau dimaknani lugat ya kacau semua. Karena kan nggak ada pembakuan makna lugat itu artinya kan nggak ada pembakuan misalnya gini. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Terus mau mana nih as-sholat lugotan ad-doa ya atau wa aqimus sholat berarti yang penting kamu melakukan doa ke sholat lugotan ad-doa kan kacau semua ya sama tarobus lugotan misalnya apa itu al-intifaf misalnya menahan diri itu kan nggak ketemu rumusnya di bab muthalaqah tentu tarobus artinya apa tidak boleh nikah apa tidak boleh nikah karena dia statusnya masih iddah. Lah iddah pun secara lugat maknanya mau hitungan. Iddat itu maknanya mau hitungan. Ya karena tadi dia harus menghitung harinya di mana dia tidak boleh apa? Nikah. Ya intinya itu di bab-bab seperti itu harus pakai mana apa? Istilahi ya. Harus pakai mana apa? Istilah. Jadi jenengin apa? At-tawassul ila fahmi ma'anil Qur'an wal amalu bima fihi ba'dal fa. Nanti kalau suwon nih soalnya fikih minimal takrib nih ngotok. Orang itu tidak bisa maknani tafsir tanpa dia ngelotok fikih karena apa di Quran karena turunnya itu berbarengan dengan percontohan Rasulullah. Sekarang lagi turunnya Quran itu kan berbarengan dengan percontohan Rasulullah sehingga lafadz Quran itu mujmal. Seorang lagi ya. Turunnya Quran itu kan bersamaan dengan figur Rasulullah. Makanya lafadznya mujmal karena iktifaan bil uswatil hasanah karena nganggap cukup ada figur yang menjadi percontohan. Buktinya apa? Quran tidak menyebut sholat duhur waktunya kapan, adatnya sholat duhur berapa, kaifiahnya kayak apa. Ya, saya ulang lagi ya. Quran itu turunnya bersamaan dengan figur yang bernama Rasulullah SAW. Karena bersamaan dengan figur itu kan ada percontohan detail. Ya, soalnya ada percontohan apa? Detail. Karena sudah ada percontohan detail, lafadz Quran mujmal itu enggak apa-apa. Lafadz Quran kan mujmal hanya bilang wa aqimus sholat. Min ghairi bayani kaifiyatiha wa adadi rakaatiha wa waqtiha. Tapi kan Quran tinggal bilang, wis pokoke koyok sing dilakoni kekasihku yaitu Rasulullah Muhammad. Paham ya? Sehingga kamu udah bisa memahami Quran tanpa sunnah Rasul karena tadi lafadznya mujmal kan kita aqimus sholat kan. Efianya gak disebutkan, waktunya gak disebutkan, ada rakaat tidak. Mereka juga sama. Adna sikha itu pakai apa, wali apa gimana, terus harus pakai syahid kan gak disebutkan. Tapi itu nggak punya akibat sama sekali karena apa? Quran turun berbarengan dengan percontohan yang sempurna, yang detail dari siapa? Rasul. Makanya di kitab ilmu tafsir orang itu nggak bisa memahami Quran kecuali dia menguasai sunnah Rasul. Sunnah Rasul karena terlalu mungkin nggak terjangkau, terus kita diwakili oleh fikih apa? Diwakili apa oleh fikih. Misalnya syurutun nikah, kada arkanun nikah, kada terus sholat duhur itu begini. Nah fikih ini yang mengejawantahkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul mengejawantahkan Quran. Ya, jadi saya ulang lagi ya, lafadz Quran mujmal itu enggak apa-apa. Ya mujmal itu bisa dari segi lughat, apakah ini istilahi apa lughawi atau kefiyah kayak tadi zakat, atau zakat. Kan Quran enggak nerangkan, nisabnya enggak diterangkan, al-qadru yang dikeluarkan kadarnya berapa yang enggak diterangkan, terus wajibnya haul juga enggak di. Tapi orang tahu semua ketika Nabi Sugeng itu kan jelas. Oh Zaid ini wajib zakat karena sudah punya kambing satu nisab. Terus Nabi nyuruh amilu zakat, tarik di akhir tahun. Kan ada percontohan yang sempurna dan detail. Soalnya bukan sekedar sempurna, detail. Artinya detail itu kalau kambing sekian, kalau unta sekian, terus nisab itu begini, kan detail sekali. Ya, nah, karena detail sekali itu Quran hanya cukup melapatkan mujmal, yaitu ngendikan apa? Wa'atus zakat apa? Wa'atus zakat.
Makanya bohong kalau ada orang-orang Islam kota kadang-kadang bilang kita kembali ke Quran. Piye caranya balik? Itu tidak mungkin ya, kembali ke Quran artinya juga kembali di maklumatnya Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Nabi itu ada percontohan yang baik. Ya kan nggak bisa kalau kita lafadz mujmal kamu paksa kayak apa, ya nggak bisa. Misalnya tadi wa aqimus sholat, kaifiahnya sholat saja dimulai takbir di akhiri salam kita tidak tahu, ada rokaatnya tidak tahu, di waktu kapan enggak. Quran hanya ngendikan wa aqimus sholat. Jadi walaula fi'lu Rasulillah, walaula ahwalu Rasulillah, walaula kata wa kata, kita mana tri kaifas sholat wa kaifas zakat wa kaifas saum. Karena secara lughat maknanya as-saumu lughatan al-imsak. Terus kutiba alaikum musyamu, terus bukan kutiba alaikum al-imsak. Imsak dari apa? Tapi kalau siam maknanya syar'an atau istilahan, al-imsak anil muftirat ya min awalil fajri ila ghurubis syams. Itu pun masih ada masalah, muftirat itu apa saja. Jangan-jangan kamu menduga muftirat itu tidur, berarti nggak boleh tidur kan ya repot. Jangan-jangan Anda mengira muftirat itu cakro, nggak boleh cangkruk kan berat berarti kangkang. Wah, bahagia hiburannya bengak-bengok. Makanya problemnya pondok itu agak membengak-bengok. Itu orang nggak bahagia, memang solusinya. Mau delok dangdut ditakzir pengurus, mau maksiat takut Allah. Hiburannya akhirnya ya maksiat model baru, bengak-bengok. Itu kan ya maksiat gak gorang itu. Jangan kira gak maksiat ya, maksiat gak gorang, tapi ringan. Allah maklumi karena dianggap agak masalah orangnya, gak pati mukallaf. Paham ya, terus saya akan kampanye ini terus sampai kapanpun, karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran. Itu salah. Justru kembali ke Quran itu juga memahami maklumat Allah, dan harus kita canangkan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita tidak ngerti kaifas sholat, mahiyatus sholat, hakikatus sholat, adatus sholat. Ya kenapa maghrib 3, misalnya subuh 2, Quran semuanya hanya wa aqimus. Setiap kita bisa apa coba? Di beberapa Islam kota yang cerita gitu pasti ya karena tidak pernah ngaji. Ya tidak semua sih, orang kota yang alim ya banyak. Tapi rata-rata ketika mau wangkel sama khurafat-khurafatnya NU misalnya, mereka kan biasanya rodok-rodok musuhan NU. Mau wangkel be khurafat-khurafat NU, mereka juga dalil pitung dino, batang pulau dino, dalil NU sing jenis itu ya golek dalil, karena ono dalil itu golek NU. Ya bodoh dini, tapi tidak NU yang kayak Gus Yafur. Akhirnya kan terus kita ini terkenal pakai hadis yang khurafat tuh. Karena orang dalilnya kok di golek-golek apa? Dan lucunya dalilnya aku jelimet persis yang dikersakno NU. Kalau dia ada dalilnya, hitung dia ada dalilnya 40 hari ada dalilnya 100 dino ada. Bagi peneliti hadis kan, masa iya kok sedetail itu? Sesuai berkat ada dalilnya itu. Kan ya repot kalau kakek dalil juga repot juga. Orang kan curiga. Wah, kok so persis dalilnya gitu. Sesuai kan terus curiga, jangan-jangan sahabat tuh NU kan terus repot jadi. Tapi maksud saya, meskipun Anda benci NU, orang-orang ini maksudnya orang-orang Islam kota, misalnya benci NU, ya jangan benci teori objektif di ulum tafsir bahwa Quran itu membutuhkan untuk memahaminya, maksudnya membutuhkan sunnah. Sunnah karena kita ada ngaji Bukhari Muslim butuh fikih. Jadi ketika Quran itu kan wa aqimus sholat, ya kita ngertinya sholat itu kaifiahnya dari fikih. Itu misalnya kita ngerti itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitas. Itu saja fikih juga agak lengkap, karena yang ngertikan af'alin makhsuso, aqwalin makhsuso. Terus diwarai guru-guru madin, guru-guru langgar musola, diwarai carane maca Fatihah, carane ruku, cara. Gak cukup, kitab takrib juga coba sampai nih sholat terus durung ngaji takrib ke sebelumnya kan berarti jasanya takrib atau jasanya guru-guru madin. Guru mati sebelum kamu kenal takrib, sholat kamu kan sudah benar, bahkan menurut saya lebih benar daripada setelah ngaji takrib, karena setelah ngaji itu kasusnya itu biasanya ngertiin aku sunnah terus ditinggal. Kamu ketika kecil mau subhana rabbiyal adzim terus ping 3 karena nggak ngerti kalau itu sunnah. Lengkap, paketnya pasti lengkap. Jadi kecil, mau tahiyat mesti lengkap. Misalnya ala sayyidina Muhammad.
Gara-gara ngerti sing wajib sholawat kanjeng Nabi Muhammad itu mulai korupsi wala alihinda kama tanda. Jadi kasusnya justru setelah ngaji ya Pak, kasusnya justru setelah. Makanya guyonannya pondok. Pondok yang melahirkan orang-orang fasik-fasik amatir. Karena dulu ketika belum mondok itu banyak yang sholat. Paket sholatnya pasti lengkap. Coba kangkang kecil ketika wudhu dulu mesti basuh kuping, telinga. Tapi setelah ngaji ngerti nak ikut sunat, banyak yang enggak. Berarti lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Ya saya ulang lagi ya. Jadi percontohan itu segala-galanya. Tadi misalnya kita ngerti sholat itu lewat takbir. Itu pun tidak segala-galanya. Karena kita ngerti sholat benar justru sebelum ngaji apa? Takrib. Yang nyontoi siapa? Ya orang tua kita, guru kita di musola, guru kita di surau. Ya anggap saja seperti itu zaman sahabat. Qabla nuzulil Quran itu kayak sholat itu sudah kaifiatun ma'rufah. Seorang lagi. Qabla nuzulil Quran itu sholat itu sudah kaifiatun ma'rufah. Nabi sholat indal Ka'bah. Nabi ketika ketemu Abu Jahal diinjek-injek juga ketika sholat. Jadi sholat itu sudah kaifiatun ma'rufah. Suatu saat ada perintah wa aqimus sholat. Kan terus clear apa? Tidak kok wa aqimus sholat kemudian Allah nyuruh presentasi kayak seminar itu enggak. Ya sebelumnya sudah ini kaifiah sing ma'rufah. Ya, terus Allah tinggal ngendikan wa aqimus sholat. Zakat juga sama. Tradisi-tradisi yang lain juga sama. Makanya dalam sebuah hadis diterangkan, tidak ada adat jahiliyah yang bagus, kecuali Islam menambahkan itu sebagai kekuatan Tapi kalau adat jahiliyah yang buruk, Islam menyuruh ditinggal. Karena adat jahiliyah yang bagus itu ya banyak. Kayak silaturahim, sakho. Makanya ketika Nabi awal jadi Nabi ya, Sayyidah Khadijah kalau muji kanjeng Nabi, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Engkau tidak usah khawatir. Ini Nabi hari pertama jadi Nabi. Nabi hari pertama jadi Nabi dan beliau ketakutan. Kata Sayyidah Khadijah apa? La yufzika wa abadan. Kamu tidak akan dihinakan Allah. Kamu adalah orang innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Tahmilul kalla itu menanggung beban. Ya misalnya kita jadi kiai atau jadi pengurus pondok, ada selokan macet ya kita yang tanggung. Pada listrik mati kita yang tanggung. Jadi kita ngambil tahmilul kalla, ngambil peran yang berat, ya, ngambil peran yang ya kita ambil alih. Wataksibul makdum, nyari pekerjaan orang yang nganggur atau yang di PHK. Watu'inu ala nawaibil haqqi. Dan kamu menolong orang-orang yang sedang punya musibah. Itu kan perilaku yang zaman jahiliyah sudah ma'rufah bahwa itu baik. Nah, perilaku yang sudah baik ini Islam menambahkan atau melegalkan itu sebagai syariat Islam juga. Karena Islam itu menganjurkan sesuatu yang Islam itu kan kuncinya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang jelek ya sudah partainya al mungkar, disuruh ditinggalkan. Tapi apapun itu kan ini sudah ada kaifiah yang ma'rufah. Sehingga ada ceritanya sahabat ada ayat wa aqimus sholat ya Rasulullah mahiyat sholat, tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena qabla syariat Islam sholat 5 waktu itu sudah ada sholat, meskipun enggak menjadi fardu dulu, misalnya rakaataini bil laili wa rakaataini bin nahar, tapi ini sudah ma'rufah. Makanya sahabat enggak ada di riwayat tanya ma iya sholat wa ma, enggak ada. Ya, terus setelah ada sholat yang formal ini kayak 5 waktu, sahabat enggak punya adat kecuali jamaah. Seorang sahabat enggak punya adat kecuali jamaah. Nah karena adanya sahabat ini jamaah, ini ngenakno kanjeng Nabi. Ngenakno kanjeng Nabi artinya gimana? Nabi tinggal ngendikan gini. Ini gara-gara kangkang ratu jamaah itu malah ribet. Gara-gara sering jamaah misalnya jenengan sering makmum bahufur. Gara-gara sering jamaah dan hampir pasti jamaah sahabat. Makanya Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Imam Ahmad saking ekstrimnya itu bilang jamaah itu syarat sahnya sholat. Nah karena jamaah itu adalah hal yang jadi perilaku masif, perilaku kontinu, perilaku yang selalu. Ya sudah, Nabi tinggal bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, kan kepenak. Nabi ra perlu presentase salat, gak perlu seminar yang setengah rara salat.
Terus bocah rukuke dibeneri pas rukuke dong kurang biluk. Kiai desa kan sampai anak sujud tuh di dasi kan kurang habis. Nggak perlu begitu. Kurang mancat itu nggak perlu. Karena sholatnya jamaah dan kontinu, terus Nabi tinggal ngumumkan solu kamaro itu muni usol. Wes dong gue sholat itu wes persis tak dulu aku. Oh. Ya misalnya kangkang sergap jamaah ambek Mbak Ghafur kan ya kepenak. Moto kita kangkang misalnya sergap bilang Mbak Ghafur di rumah. Apaan orang kuarek kok jahiliyah. Ya adat karek itu jahiliyah karena masa guru sama murid dulu apa? Iya. Jelas jahiliyah. Guru memaafkan bukan berarti adat itu benar. Ini perlu kangkang tahu. Kalau sebagai kiai legowo memaafkan. Ini bukan berarti benar. Di mana-mana murid sama guru ya datangnya dulu apa? Murid. Nah kalau datangnya dulu guru itu jelas jahiliyah. Adat yang jahiliyah murid terlambat. Soal Gus Yofur memaafkan, sama memaafkan itu bukan berarti itu barang yang benar. Memaafkan itu karena legowo nih kiai, apa legowo nih kiai. Tapi yang salah ya tetap salah, no? Yang salah tetap. Jangan dikira kalau kiainya legowo terus tidak apa? Salah. Dulu tuh sahabat, andai kan kamu ngaji sama Gus Yofur gak terlambat, min awalil amri ngaji. Mbok maknani. Kan Gus Yofur tinggal bilang, dia tertib koyok sing tak wacana. Makna koyok tak wacana. Ini gara-gara datangnya terlambat, ngaji gak fokus, kan gak bisa ngendikan gitu dia. Ya coba saya ulang lagi. Andai kan kita ala kefiatin mardiyah, ada dengan cara yang benar. Ya, anak-anak datang, siap, besok pun ngajar, harpan harpa, nggak ada yang ketinggalan. Kayak pondok-pondok di Jawa Timur kan banyak yang ngaji itu harpan harpa. Pola ngedikan aja di mana nih lafaz yang terkenal saja di. Terus min awalil apa? Belajar ya, min awalil ta'allum, harpan harpa. Kan kayaknya tinggal bilang, ya sudah kamu maknani seperti saya ajarkan. Terkitnya juga seperti yang saya. Ini gara-gara anak-anak di sini itu nggak sehat, datang terlambat, akan tanya halaman, kan tidak kok. Kita kan tidak bisa ngomong seperti itu. Ya beda dengan sahabat dulu. Sahabat itu kalau Nabi ngendikan, ka'anna ala ru'usihim atau ya seakan-akan di kepalanya itu ada burung, nggak ada yang pelengahan, itu fokus. Ya sudah, akhirnya nanti kalau sahabat ngendikan tentang riwayat Nabi ketika ada yang nggak percaya, ulang lagi, ketika ada yang tidak percaya, masa iya Nabi ngendikan gitu? Mesti sahabat itu dengan nada tinggi ngendikan sami'ahu udunaya wa wa'ahu qol. Saya ulang lagi, mesti beliau-beliau itu marah bilang apa? Sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Itu betul-betul kata-kata dari Nabi yang kuping saya dengar sendiri dan hati saya saat itu fokus mendengarkan. Tapi kiai saiki itu yang gitu nggak berani. Ngelihat adat santri terlambat, nggak fokus. Bahkan halamannya ada tahu. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu, nggak bisa. Dulu kalau sahabat mengutip dawai Nabi, kemudian ada yang dengan tanda kutip kurang apa? Percaya. Mesti mereka sering tuh dengar kata-kata wasami'ahu gunaya wa wa'ahu qol. Karena dia yakin karena datangnya awal fokus, seolah lagi datangnya awal fokus sehingga bisa meriwayatkan Nabi harfan harfan. Meriwayatkan Nabi apa? Detail. Ya sama seperti sahabat itu sholatnya fokus, melihat percontohan sholatnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah penak saja gaya maklumat shollu kamaru aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat sebagaimana kamu menyaksikan saya. Di Nabi tidak perlu mengajarkan ulang dimulai takbir, Fatihah, gini nggak perlu karena mereka ngerti. Misalnya nggak perlu Nabi itu ngarang takrib terus jariyah itu maghrib, isya, subuh, siriyah, duhur. Orang tahu semua kan ketika makmum terus kan ngerti. Oh jubelnya Nabi nak maghrib jariyah, isya, subuh jariyah, nak duhur itu siriyah. Jadi nggak perlu Nabi ngarang kitab. Sholat dibagi dua, ada jariyah, ada siriyah, terus dites, bukan naikkan kelas, nggak perlu seperti itu. Karena anak santri sertai goblok itu mesti sering terlambat atau tidak fokus. Karena kiainya nggak berani bilang kayak mau kitab koyok aku, nggak berani bilang gitu. Dengan posisi tekannya terlambat, nggak fokus, halamannya nggak tahu.
Ke error perkara telat asal, sing pengurus error perkara pengen rapi apa. Ayo, ini kan yang ngaji orang error semua. Itu cara ilmu hadis di ahli dobti. Ahli dobti itu wong gak. Ahli hadis itu selain sikoh adil itu kan harus ada ahli dobti. Kuat tuh zakir, otaknya itu udah error. Kalau bahasa sekarang nggak ODGJ, tidak orang terduga gangguan jiwa. Kalau sudah orang-orang error gini, nah cintanya gak kesampaian, rapi gak kesampaian, wong tuanya mulai bosan miserly. Ini kan orang-orang masalah. Buat terang nganti mati ya juga gak paham dia. Dulu udah ada sahabat seperti itu. Jadi sahabat itu kalau ngaji sama Nabi ini bukan nyindir, ini aturan. Saya ulang lagi, ini bukan nyindir, ini aturan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Jadi dulu tuh modern sekali, tata kelola pengajian tuh modern sekali, tidak kayak pengajian sekarang. Kiainya di panggung ngomong sekenanya, yang datang ke anaknya ribet. Wong kiri nono sing rokok, macam-macam. Nah, jajan dibagi rebutan. Dulu itu kalau sekali ngaji itu satu ya tadi, ka'anna ala ru'usihim at-tayros, akan-akan di atas kepalanya ada burung. Hanya diam takut burung itu terbang. Itu juga yang dimaksud Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Quran ini peringatan bagi yang hatinya fokus. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Jadi sekali ngaji itu didengerin dan hatinya syahid. Syahid itu bersaksi betul. Inna nabiyya qala kada wa inna nabiyya qala kada itu enggak ada huruf yang tertinggal. Jadi sebenarnya Quran itu modern sekali di pengajian. Inna bidzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam'a wa huwa syahid. Nah sekarang kiai-kiai bilang gitu enggak berani. Mana cara berani? Datangnya terlambat, halaman tidak tahu, materinya tidak tahu. Ya kan gak berani kayaknya bilang ya sudah dong terkibnya kayak saya ngajarkan. Maknanya seperti yang saya ajarkan, berani gimana kan? Ya gak. Tapi dulu ketika masih ada adat jamaah dan setiap sholat pasti jamaah. Ya saya ulang, setiap sholat itu dulu pasti jamaah. Makanya Imam Ahmad bilang jamaah itu syartun bisihati sholat. Alasannya masuk akal. Di mana-mana yang namanya wajib itu bisa gugur bi adna ubrid. Wajib itu bisa digugurkan dengan adna ubrid. Apalagi udur yang akut. Tapi dalam Islam ternyata ada sholat siddatil khawf. Dan kaifiyahnya jamaah itu dalilnya Imam Ahmad. Di Quran itu ketika kita perang itu masih ada sholat siddatil khawf. Dan kaifiyahnya tetap jamaah. Itu menunjukkan bahwa jamaah itu nggak bisa ditoleransi untuk ditinggalkan. Wong syiddatil khaufi kok sholatnya kaifiyahnya tetap. Padahal angele koyo opong pas perang kok jamaah, anak-anak setel gak perang aja gak jamaah. Itu kalau gak fasik resmi tidak bisa. Udah fasik masih apa? Resmi. Kan kefiannya sholat siddatil khawfi, coba ada yang hafal Quran kan, wa idza kunta fihim faqamta lahum sholat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal yaqudu asna fa idza sajadu falyaqulu wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falisallu ma'aka wal yaqudu kitrahum wa aslihatakum. Jelimet sekali demi jamaah, sampai ada kefiah jelimet sekali karena apa? Demi itu. Terus mengilhami Imam Ahmad, gak mungkin kefiah seperti itu kemudian hanya dibilang sunat atau wajib. Terus beliau secara ekstrim menghentikan sarton fisihatiso. Ya logikanya gampang, wong perang kok masih jamaah. Itu ya bagian dari memahami Quran. Ya, jadi memahami Quran itu tidak boleh pakai makna lugawi. Seorang tidak boleh pakai makna apa lugawi. Jadi tidak bisa misalnya wa aqimus sholat as-sholatu hutan ad-du'a. Ya kacau semua tuh, orang enggak sholat rukuk sujud madem mulan durmo itu semua kan. Iya kan? Kacau sekali kan, kacau sekali. Hanya harus dengan makna yang absolut ya, yang istilahi, yang ma'ruf. Nah, kefiahnya ya saja sudah. Ya jenis bahwa faidah itu atawassul ila fahmi ma'ani Quran wal amalu bima fihi badal bah. Ya kayak tadi misalnya tarabus ning gone bab kita, mana nih tarabus bukan dikatakan al imsak anis syai' atau al intifaf anis syai'. Kita pastikan
Tarabus adalah mudah di mana perempuan nggak boleh nih karena dia mengalami iddah, baik iddah muthalaqah atau iddah ditinggal mah. Nah kalau menurut makna lugat, makna tarabus ya intifak atau menahan diri atau menang dengan waktu tertentu. Kan nggak boleh seperti itu, harus menang opo karena harus ditentukan. Yaitu nggak boleh apa? Nikah. Nah, terus yang wasamrotu atau masuk. Ganti-ganti wasamrotu atau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamratuhu utawi wahe ilo tafsir. Ibatan masuku cecekelan bil arwati kelawan tali al-wusqa kang kuat. Wal fauzu lan markole bisa adati kelawan kebegjaan bidaro ini ing dalem desa loro. Wawadi'uhu utawi wong kang nyelehake ilmu tafsir. Iku Allah Ta'ala maha lur saka Allah. Wa nabiyuhu lan nabine Allah. Alaihi kumuga tetap ngatasé nabi as-salatu utawi ambe rahmat ta'dim wa salamu lan keselamatan. Bahwa mongko utawi ilmu tafsir iku ilmu ilahiyun kang bangsa pangeran nabawiyun kang bangsa kenabian. Wastimdaduhu utawi pengambilane ilmu tafsir iku minal Qur'ani ku tetep saking Qur'an nafsihi awak dheweke Qur'an wa sunnati lan Yo kahanane Quran. nafsi Tapi yo kahanan. nafsihi yo kahanane Qur'an wa sunnati lan sunnah wa asali bil arabi lan piro-piro uslub Arab wa masailu utawi piro-piro masalah ilmu tafsir iku ma perkara yustafadu kang den alap opo ma minhu saking Qur'an bayane ma min ahkamin nyatane piro-piro hukum wa aqaidah lan piro-piro akidah wa amsalin lan piro-piro perumpamaan wa mawaidu lan piro-piro pitutur. Ganti kok. Wa nisbatuhu lan utawi nisbahe ilmu tafsir annahu iku sak temene ilmu tafsir minal ulumi saking pira-pira ilmu ad-diniyati ingkang basa agama. Bal ra'isuha balik utawi tafsir ra'isuha iku pemimpine ulumuddiniyah. Likauniha krana anane ulumuddiniyah makhudatan iku ten alap minal kitabi saking kitab wa mutawaffiqatan lan kandek fil i'tidadi ing dalam pertimbangan ba'dat subuti ing dalam sawise netepno alaihi ngatasi Al-Qur'an. Wa fadluhu lan utawi kautamane ilmu tafsir anahu iku yo sak temene ilmu tafsir min asyrafil ulumi saking mulya-mulyane ilmu wa ajalliha lan luhur-luhure ulum li'annal ulumah krana sak temene ulum inama yang pamestine Nama tasbihu. Angin. inama tashrufu Innama tashrufu angin pamestine dadi mulya Apa ulum? apa ulum bi syarafi maudu'atiha kelawan mulyane tema-temane ulum wa maudu'unku utawi sasarane Ilmu tafsir. ilmu tafsir ajallu iku luyakum wa asyrafu lan luwih mulya. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bayanul hajati lan utawi penjelasane jelase hajat ilahi maring ulumul Qur'an ilahi maring Ilmu tafsir. ahli tafsir Ilmu tafsir. fali anna fahmal Qur'ani mongko kedue teman sadune faham Al-Qur'an al-mustamil Nyali tak bali anna fahmal Quran mongko krono sak temen. fali anna fahmal Qur'ani mongko krono teman sadune memahami Al-Qur'an al-mustamili kang mencakup alal ahkami atas pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat allati kang hiya utawi kang utawi allati midarus sa'adati Pakai fatah madarus sa'adati utawi iku dadi pokoke. madarus sa'adati iku dadi pokoke kebejanan al-abdiyati kang bangsa al-abadiyati kang bangsa abadi wahia utawi
Wahya utawi ahkamu syariah al urwatu iku tali al wuthqa kang kuat. Amron iku Wa amma amrun wa ya alurat amrun asir. Utawi ilmu tafsir itu amrun atau amrun amrun asirun fahmul Qur'ani wa amrun asirun ya terserah lah. Ini udah terus obat dari mubtada yang dibuat. Utawi tafsir itu amrun perkara utawi tafsir amrun iku perkara asirun kang angel layah tadi kang ora majul la yudada kang ora iso den tunjukno apa ilahi maring amrin asir. layuh tada kang ora iso dadi pituduh Apa opo ilahi ilaihi maring ilmu tafsir illa bitaufiqi kejaba kelawan taufik minal latifi saking zat kang lembut al khabiri zat kang turdat kang bijak. Ditambahi tur biasanya ada di Jawa kalau ada sifat kedua ketiga gimana tur misalnya ja'a zaidun alimun sabiyun mujahidun apa biasanya itu alimun misalnya ja'a zaidun ya al alimu al mujahidu atau khabar ya sama salah zaidun alimun mujahidun biasanya kalau khabar kedua atau sifat kedua ditambahi tur ya zaidun itu alimun sing alim mujahidun tur iku mujahid sakhiyun tur iku wong sing lomo atau sifat misalnya ja'a zaidun al alimu al as-sakhiyu ya sama seperti di sini. Minal latifi sanget dat sing halus al khabiri turdat kang bijak no turdat kang khabir itu bijak sama maknanya khabir sama hakim itu mirip. Kalau hakim itu dari kata hikmah semua yang dilakukan Allah pasti ada hikmahnya. Kalau khabir dari kata khubra itu detail apa? Khubra itu detail. Makanya di fikih diterangkan jika ada hal-hal yang jumbo yang mirip-mirip maka yang didengar itu apa? Qaulu ahli khubra apa? Qaulu ahli khubra, orang yang spek, yang spesialis. Ya, jika ada sesuatu itu janggal, yang didengar apa? Qaulu ahli khubra. Apa kalau disebut apa? Qaulu ahli khubra, orang yang apa? Detail, orang yang apa? Detail. Ganti. Hatta inna sahabat. hatta inna sahabata sehingga saat temene sahabat radhiyallahu anhum iku ala uluwi ka'bihim Enggak itu belum khabar ala ulwi kaki sertane dhuwure kakine sahabat terus sertane dhuwure asline kabun maknane polok nggih mengke makna macet terus ala uluwi ka'bihim sertane ing atase luhure derajate sahabat fil fasohati ing dalam fasohah wa wastinari hamzah wasal hamzah wastinaroti lan fil fasohati wastinaroti qulubihim lan padane batin-batine sahabat wastinaroti bawatinihim lan cahayane pira-pira batine sahabat bima kelawan perkara asyraka kang mencorong apa ma alaiha ing atase bawatinihim min miskatin nubuwati saking lampune saking damare kenabian kanu ana sapa hatta inna sahabata iku kanu khobarnya inna tadi kan belum punya khobar iku kanu iku ana sapa sahabat ana iku kasiron akeh enggak usah kasiron maklan akeh banget iku yarjiuna ilaih kasiron ma akeh banget iku yarjiuna iku kasiron ma akeh banget iku yarjiuna rujuk sapa para sahabat ilaihi maring Jing Nabi sallallahu alaihi wasallam bisuali kelawan pira-pira panyuwun bisuali kelan takok bisuali kelawan pitakon an asya'a saking pira-pira perkara lam yu'ariju kang ora mahami sapa sahabat lam ya'riju itu enggak bisa naik atau lam ya'ruju lam ya'ruju atau lam yu'arroju maksudnya itu tidak unggah-unggahan kalau dalam bahasa Jawa itu sekaya itu unggah-unggahan maksudnya gak levelmu betul apa
level. Ya mana murate yo lam ya ruji wa ora mahami sapa sahabat ali yang atas asya. Lam yu'ariju ora mahami sapa sahabat alaiha ing atase asya. Tapi itu makna murad ya, maknane arujam naik no. Itu tidak kelasnya, tidak unggah-unggahan nih. Maksudnya gini, sahabat yang notabene itu orang-orang yang fasoka, notabene juga orang Arab asli. Ini kan Sayyid Muhammad berteori, tafsir itu amrun asir, salah lagi, tafsir itu amrun asir. Ya kalau kita orang Indonesia dibilang asir kan tidak janggal, bahasa kita ada bahasa Arab, kita tidak menangi Kanjeng Nabi, terus logis ya kalau kita dibilang apa asir untuk memahami tafsir itu kita dibilang asir itu logis. Bagaimana dengan sahabat yang bahasanya bahasa Arab, setiap hari ketemu Rasulullah. Tapi kata Sayyid Muhammad ya asir juga. Buktinya dalam banyak hal mereka masih tanya Nabi. Andai kan itu sesuatu yang gampang kan nggak perlu tanya Nabi. Jadi itunya sahabat yang katanya fasoha, yang katanya ini itu kan alau kului kabihim bil fasoha wastina roti bawatinihim bima asyroka alihah min miskatin nubuah. Itu kasih Roma dalam banyak hal ternyata masih tanya Kanjeng Nabi. Berarti kan benar-benar ilmu tafsir itu amrun asir, yang sahabat yang dekat Nabi bahasanya Arab dan mereka fasoha, itu saja masih banyak yang nggak tahu. Paham ya? Hanya tesis kalau itu amrun asir itu nyata. Paham ya? Kesimpulan kalau ilmu tafsir amrun asir itu nyata. Dan yang itu nggak hanya kita yang ngalami, bahkan sahabat. Bahkan apa? Sahabat disebut apa? Kanu katsirum ma yarji'una ilaihi bisu'al anasya lam ya'rudu alaihi. Walam tasil afhamuhum kalau tersunai. Walam tasilan orang tok opo afhamuhum. Walam tasilan orang tok opo afhamuhum pira-pira pahami sahabat ilaiha maring ikilah asya. Kama gadin perkara wako akang tumuju apa mali Adi bin Hatim. Kedua Adi bin Hatim fil khaitil abiyat ing dalam maknane benang sing putih wal aswad lan benang sing ireng. Sapa sing hafal Quran ngene apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abiyatu minal khaitil aswad. Hatim bin Adi bin Hatim itu orang terpelajar, orang pintar. Tapi sahabat saat itu ya yang lugu banyak. Jadi kalau malam itu masang benang putih, benang fisik itu memang benar-benar benang putih sama benang apa? Tak. Jadi anggar barmangan, jagungan didelok naik cek ketok ta ora. Gerung ketok berarti masih apa? Boleh makan. Akhir wis ketok berarti enggak boleh. Ya dulu kan enggak ada pengumuman imsak, enggak ada jam, jadi delok anggar mincang benangnya. Ya malah masih enggak kelihatan berarti masih boleh makan minum. Kalau sudah ada, kalau kelihatan enggak boleh. Ya dia memahami fisik memang benang merah, apa benang hitam dan benang apa putih. Sampai tanya Rasulullah terus Nabi ngendikan kita ndak bisa dadu kari itu. Wah kowe keselan delok benang. Terus Nabi ngendikan iku itu maksud Allah fajar sodik sama fajar apa? Katib. Tapi saat itu Adi bin Hatim itu enggak paham ya, beliau masang benang fisik. Napa masang benang apa? Itu kan bukti bahwa makanya saat tadi bilang enggak bisa Quran dipahami dengan makna lugawi. Kalau makna lugawi berarti khoyat ya benang, aswad ya hitam. Abyad itu putih, berarti kita tinggal masang benang hitam dan benang apa putih. Tapi ternyata makna istilahinya yang digandaki Nabi makna syar'i yaitu apa? Fajar sodik dan fajar apa? Hatim. Makanya itu. Kama waqo ali Adi bin Hatim fil khaitil abyad wal aswad. Artinya saat itu beliau memahami sebagai benar-benar benang hitam dan benang putih. Terus Dawi Sayyid Muhammad wala sakala rana kamamani maujud ana ing sak temene kita iku muhtajuna iku butuh banget. Butuh kabeh ilama maring perkara kanu kang ana sapa ashabu Rasulillah muhtajina iku butuh kabeh ilahi maring ma wa siyadatan lan hajatuna iku hajatan siyadatan hajat sing tambah. Kalau sahabat saja butuh penjelasan Nabi dan mereka masih tanya-tanya Nabi. Dan mereka fasohah, mereka punya miskatin nubuwah. Apalagi kita, apalagi malah lebih dari itu waziyadah, maksudnya malah lebih. Artinya kalau sahabat untuk paham saja butuh tanya Rasulullah, paham ya? Kalau sahabat untuk paham Quran saja butuh tanya Rasulullah, pada mereka ala kului ka'kihim bil fasohah. Mereka punya miskatin nubuwah karena dikata. Dengan segala kelebihan mereka saja masih butuh tanya. Apalagi kita, jenapa wala syakka anna muhtajuna ila makanu muhtajuna ilaihi nawa. Betul.
Ya, jadi nama surat tuh rata-rata tuh ngambil satu dua istilah atau satu dua peristiwa atau satu dua kesimpulan dari surat itu. Ya dengerin ya, jadi nama surat tuh bisa ada aktor tertentu atau peristiwa tertentu atau kesimpulan. Nah seringnya tuh letterlek. Ya, tapi kalau letterlek itu ada problem, kadang ora pantes. Ya saya ulangi, kalau letterlek itu ada problem, kadang itu ora pantes. Misalnya mosok Quran sing ilmiah terus suratul Baqarah surat sapi. Itu kan berkahnya orang-orang nggak paham sehingga ya tenang wae di surat apa? Baqarah. Atau misalnya suratul Nisa surat tentang perempuan. Bagi suami-suami yang sering dimarahi istri, wah wong wedok jate ngono iso ngamukan iso diarani surat apa? Nisa perempuan kan kecewa mesti kan. Nah, sebab itu ada ulama yang cara pandang karena itu dianggap masalah, dianggap bukan masalah. Itu ada ulama yang punya saran begini, suratun fiha dzikrul Baqarah, suratun fiha dzikrun Nisa, karena takutnya kalau buku, saya ulang lagi, kalau buku-buku spesialis itu kan perempuan saya, itu kan terus di situ mungkin diceritakan polanya. Perempuan itu orang yang begini, yang menarik, yang halus, yang begini-begini. Tapi ini kan unik. Dikatakan judul surat, tapi dibahas di situ kadang hanya sekelumit, hanya sedikit. Ya, misalnya surat Baqarah, bakas Baqarah itu kan hanya berapa ayat. Yang lainnya kan tema utang piutang. Paling panjang kan malah surat ayat tentang utang apa? Piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim sama. Di situ juga ada ayat yang paling populer yaitu ayat kursi. Atau banyak lah yang seperti. Jadi yang letterlock, misalnya surat Baqarah, surat Nisa, itu kan masa iya perempuan sampai jadi judul apa? Surat. Terus ada lagi yang jumlatan. Satu keluarga kayak Ali Imron, ya juga mana Ali Imron. Yang benar itu apa? Ali Imron. Jadi karena itu bukan Ali Ta'rif, bukan alun yang anaknya apa? Keluarga. Karena ada ayat Inna wastofa Adama wa Nuhau wa ala Ibrahima wa ala Imron. Mulanya darahnya surat apa? Ali Imron. Ya jangan pernah bilang Al Imron, apa? Ali Imron. Terus ada nama-nama surat itu berdasar kesimpulan. Nah itu paling sulit. Karena letterleknya nggak ada, master di situ yang nggak dari fi'il yang dipakai. Misalnya Alam Nasra itu rata-rata dia bilang suratul Insyirah. Padahal mestinya yang sesuai master kan suratul Syarhi, no? Suratul Syarhi karena dari kata Alam Nasra. Tapi rata-rata kiai bilang apa? Suratul Insyirah. Ya, terus ada beberapa nama yang tidak disepakati. Kebetulan ini jadi titenan, misalnya surat Taubah. Beberapa bilang surat Taubah, beberapa bilang surat apa? Baro'ah. Ya, beberapa orang bilang apa? Surat Taubah, beberapa bilang surat apa? Nah kemudian di situ secara sanad kita nggak disunatkan baca Bismillah, itu kan aneh. Ada suratul Quran tapi nggak disunatkan baca apa? Bismillah. Terus itu melahirkan analisis. Analisisnya rata-rata ulama bilang Bismillah itu nazalat di rahmah. Di mana-mana Bismillah itu turun untuk memaklumatkan kasih sayang Allah. Tapi di surat Taubat atau surat Baro'ah itu Allah sedang murka-murkanya. Sampai saking murkanya Allah itu ketika ada orang punya uzur atau punya alasan tidak melakukan sesuatu, itu gak diterima. Berarti Allah sedang murka sampai ketika orang itu punya alasan melakukan uzur, itu tetap gak apa? Gak diterima. Itu saking murkanya Allah. Nah karena surat Baro'ah itu maklumat dari Allah saking murkanya sampai gak nerima istighfar. Ya saya beri contoh, mungkin sebagian ada yang hafal Quran. Ya, istaghfir lahum amlam tastaghfir lahum. Aja coba istaghfir lahum
am lam tastaghfir lahum. Itu terusannya ayat itu unik. La yaghfirallahu lahum. Itu kan unik. Allah itu tidak biasa begitu. Allah itu biasanya kan mayyastaghfiruni aghfir lahu. Nama mayyastaghfiruni aghfir lahu. Biasanya maklumat dari Allah itu siapa minta maaf pasti saya maafkan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Silahkan Anda minta maaf pasti saya maafkan. Biasanya gitu, sunnatullah begitu. Tapi di surat Tobat itu beda. Di surat Tobat itu Allah sudah gak mau tahu. Padahal yang dikhitobi itu Kanjeng Nabi. Kayak apa mandinya istighfarnya Rasulullah pada umatnya. Seorang lagi, kayak apa mandinya istighfarnya Allah pada istighfarnya Rasulullah pada umat. Kanjeng Nabi itu berusaha memintakan ampun untuk orang munafik. Seorang lagi, Kanjeng Nabi itu berusaha memintakan ampun untuk orang munafik. Yang memintakan ampun siapa? Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Tapi di konteks Taubah, surat Taubah itu Allah gak mau tahu. Sampai Allah ngendikan istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Allah tetap jawab la yaghfirallahu lah. Bahkan Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran intas taghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirun. Salono sepura ping 70 tetap atas. Itu tidak lazim, dalam sunnatullah tidak lazim. Biasanya Allah itu nak sing wis njalukna sepura Kanjeng Nabi cara Jawa luluh. Mengapresiasi, menerima. Tapi di surat Taubah itu enggak. Ini kan unik. Satu kesalahan yang memintakan ampun Kanjeng Nabi tetap enggak diterima. Sekarang terus surat Taubah ini berarti identik surat adab, surat macam-macam. Nah, karena itu dianggap surat adab, itu la tunasibul al-basmalata, tidak munasabah dengan apa? Bismillah yang nazalat lirrahmah. Sebab itu enggak disunatkan baca apa? Bismillah. Jadi tema di surat Baro'ah atau surat Taubah itu memang aneh. Saya sebagai pengkaji tafsir itu memang dari sekian surat yang paling aneh itu surat Baro'ah. Itu enggak lazim. Kayak apa istighfarnya Nabi itu masmu' makbul. Namanya Nabi itu kalau istighfar pasti masmu' pasti makbul. Kecuali istighfarnya Nabi untuk orang munafik. Karena itu mansus di Quran. La yaghfirallahu lahum. Padahal kalimatnya jelas. Istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum tetap la yaghfirallahu. Bahkan ada ayat in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu. Itu enggak lazim. Cara itu enggak lazim. Yang lazim dari sunnatullah adalah kita yang orang biasa minta ampun saja diampun. Tapi di surat Baro'ah Nabi yang minta ampun itu sehingga menurut analisis ini ekstrim, yaitu basmalah nazalat lirrahmah, Baro'ah dianggap nazalat lil adab gitu aja gampangannya, sehingga ini enggak munasabah. Karena enggak munasabah enggak disunatkan baca apa? Bismillah. Paham ya? Tapi lagi-lagi ini menurut analisis. Soalnya bukan biriwayatin waridah sangka Nabi, juga bukan bisanadin mutasilin anin Nabi. Tapi kebetulan itu sanad kita. Soalnya kebetulan itu sanad kita qiraatu Asim min riwayati Hafiz itu enggak baca bismillah. Ya sudah kita ada baca bismillah. Setelah enggak baca baru nyari-nyari alasannya. Tadi alasannya seperti itu. Tapi seorang lagi itu alasan analisis. Seorang itu alasan analisis. Tapi beberapa qurra sab'ah dan beberapa ulama yang masih tataran sab'ah yang tidak syad, yang masih normal, masih bukan syadz. Itu ngamatinya dibalik. Surat Baqarah itu suratun wahidatun yaitu minal anfal. Dianggap satu surat yang memang bagian dari surat apa? Anfal. Jadi dia tidak dipisah bismillah di Rasm Utsmani atau di Mushaful Imam, mushafnya Sayyidina siapa? Utsman. Itu memang dianggap bagian dari surat apa? Anfal. Karena temanya sama, isunya sama, aturan-aturan hukumnya ya tentang Anfal. Ya sudah, itu mirip li'ila fi Quraisyin. Banyak ulama yang menganggap li'ila fi Quraisyin itu ikut surat Alam Taro, no? Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka terus ka asfi maqul li'ila fi Quraisyin. Ya alasannya masuk akal ya. Cuma saya pastikan itu tidak sanad kita. Soal lagi itu tidak sanad kita.
Alasannya masuk akal. Di bahasa Arab manapun tuh nggak ada dimulai dari huruf jar. Karena huruf jar itu butuh muta'alaq. Ya di mana-mana huruf jar kan butuh muta'alaq. Jadi logikanya ya jangan ada awalul kalam tuh pakai huruf jar. Nah sementara li'ila fi Quraisy itu satu surat yang awalnya dikawiti huruf jar. Makanya banyak ulama yang bilang alam taro dan li'ila itu suratun wahidah. Alam taro dan li'ila itu suratun wahidah karena temanya sama-sama Allah mengingatkan nikmatnya Allah kepada kafir apa? Quraisy. Satu nikmat diselamatkan dari pasukan gajah. Iku alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua, kenikmatan mereka ditakdir melakukan perdagangan riflatas syita'i wasl. Ya masuk akal. Tapi apapun masuk akalnya, saya ulang lagi, itu tidak sanad kita. Apa? Itu tidak sanad kita. Kita tetap ngitung suratul fil ya suratun li'ila fi Quraisy ini suratun ukhra. Apa suratun ukhra? Sanad kita, saya ulang lagi apa? Tapi kita juga harus secara ilmu, secara akademik mendengar qiraah sab'ah yang lain. Yang anggap Al-Qur'anu itu syai'un wahid. Sehingga beberapa qiraah sab'ah itu enggak baca bismillah semua. Sama nak ngrungokno tartilan ning Arab Saudi, entah Homidi, entah Sudes, kan enggak ada baca apa? Bismillah. Paling jeda terus langsung jeda di semua. Sama nak ngrungokno tartilan ning Arab Saudi kan enggak ada yang baca apa? Bismillah, karena cara berpikir Al-Qur'anu syai'un wahid. Dan semangat bismillah itu lil fasilah, hanya untuk pemisah. Nah, kalau bismillah itu fungsinya lil fasilah, filosofi tadi tentang surat Baqarah kan gugur. Artinya kalau bismillah fasilah harusnya surat Baqarah juga ada bismillah, karena enggak ada logika tadi, ada logika bismillah nazalat lirrahmah, baro'ah nazalat lil adab, kan nggak perlu ada logika itu, fungsinya lil fasilah. Yaitu khilaf-khilaf analisis di sistem ilmu tafsir ya. Tapi di sistem qiraah kita baca tentu ya kaidahnya satu, al-qiraah sunnatun muttaba'ah ya, di kaifiyatu kita baca semangatnya ya satu, apa al-qiraah sunnatun muttaba'ah. Apa al-qiraatu sunnatun muttaba'ah, bahwa sistem kita baca Quran itu mengikuti sunnah tradisi guru-guru kita. Kebetulan kita ngikuti Asim meriwayati apa? Hafiz. Asim meriwayati Hafiz. Setelah kadung ada baru ada analisis. Itu tadi kebetulan Asim mimman lam yakra al-basmalata fil baro'ah. Nah ketika beliau nyata-nyata ada baca bismillah di baro'ah, lahirnya analisis tadi. Lahirlah analisis. Tapi sebetulnya analisis itu juga agak pati benar-benar banget. Karena kalau alasannya ayat adab, tidak hanya baro'ah kan, tidak hanya apa? Nah, misalnya gini, itu kan raro rasanya jadi keluarganya Abu Lahab kan. Lah itu kan, ya kan tabat kan juga nazaratil adab. Di situ kan tidak ada baik-baiknya sama sekali. Kan temanya tabat yada sampai saya selana rondata lahab. Tapi nyatanya tetap baca bismillah kan. Coba aku nak duwe Pakde Abu Lahab misalnya kan. Artinya gini, harusnya kalau tadi illatun muttoridah, kalau di baro'ah itu alasan tadi illatun muttoridah, harusnya di tabat juga enggak perlu baca bismillah, kan enggak ada baik, kan enggak ada info sama sekali nah Abu Lahab masuk apa? Surga. Kan enggak ada, ya enggak ada baik-baiknya lah, di situ kan tentang adab semua. Banyaklah surat-surat yang min awali hatta misalnya wailul likulli humazatil lumazah itu kan Allah sedang duka. Terus anek kala layum badan nafil khutamah wa ma'adrok itu kan tidak ada baik-baiknya sama sekali. Semuanya tentang adab. Tapi nyatanya juga disunatkan baca apa? Bismillah. Makanya tadi itu istilahnya ada sesuatu yang meskipun ada illat tapi tidak itirat semuanya. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi penamaan surat itu versinya banyak. Di internal kita ya versinya banyak. Misalnya surat apa itu Baro'ah punya nama dua-duanya terkenal, Baro'ah sama Taubah. Surat Al-Mu'min yang juz 24, Mu'min sama Ghafir. Apa Mu'min sama apa? Ghafir. Terus ya banyak lah beberapa yang kayak juz Amma malah banyak lagi. Yang satu bilang suratun Naba, surat Amma.
Kalau juz 29 yang satu terkenal surat Tabarok, yang satu resminya suratul mulki, no? Suratul mulki. Banyak lah nama-nama. Tapi untuk nama-nama yang dengan tanda kutip tadi, nyebut personal kayak Nisa atau nyebut tadi Al-Baqarah, itu ada ulama, andaikan ada ruang yang enak dipakai diskusi, dibilangkan apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah, apa? Suratun fiha dzikrul Baqarah. Untuk jagani, mosok surat kok tentang apa? Maksudnya ulama ini itu mau dia kepentingan saya. Kepentingannya adalah jangan sampai orang bayangkan Quran itu kayak buku. Kalau buku misalnya judulnya perempuan, kan semuanya tentang perempuan. Kalau buku judulnya sapi, kan semuanya tentang. Nah di Quran itu tidak begitu. Misalnya suratun Nisa itu kan malah ada faraid, ada macam-macam. Suratun Nisa kan temanya kan macam-macam. Yang nyebut Nisa itu kan hanya apa ya? Ya awal pertama itu. Terus ya hanya awal pertama itu. Wa bata minhuma rijalan katsirau wa nisa. Itu kan jelas. Allah juga nyebut rijalan. Dari dua Adam dan Hawa itu Allah gampangannya mereduksi, membuat populasi manusia. Ada yang rijalau, wa bata minhuma rijalan katsirau wa nisa. Sebetulnya ada rijal. Artinya kamu jangan pernah membayangkan Quran kalau judulnya surat Nisa terus semuanya tentang tema Nisa. Ternyata di situ ada wabat zamin rumah rijalan katsira wa nisa. Ya ada tema-tema rijalu qawwamuna 'ala nisa, juga ada tema faraid. Wah, ada tema macam-macam. Nah, karena ada tema macam-macam itu, kita secara adab, secara toleransi, secara macam-macam itu nak iso. Kita toleransi itu untuk tasamu. Iben kangkang stay tobat. Bahasa itu kadang untuk tasamu ben gampang diapalno, diistilahkan suratun Nisa. Itu tasamu, toleransi. Tapi kita harus punya keyakinan kalau kita punya waktu, punya segalanya itu bilang suratun fiha dzikrun Nisa supaya tidak difahami kalau temanya tidak hanya tentang perempuan. Jadi kita mentoleransi sebutan surat Baqarah, maknanya surat sapi, surat Nisa itu tasamu, nggak gampang ngomong itu. Tapi di hati kita tahu bahwa surat Baqarah yang 2,5 juz itu tidak tentang sapi semua, dan yang tentang sapi yang disembelih Nabi Musa itu hanya berapa ayat. Surat Baqarah itu awalnya tentang Quran, terus orang kafir, orang munafik, peradaban sosial, macam-macam lah. Tapi dengan penyebutan suratun fiha dzikrul Baqarah kan terus kena. Maksudnya kita tidak pernah berpikir punya mindset wah tentang sapi kan enggak. Di antara temanya adalah cerita sapi. Kan terus kelihatan kali itu hanya di antara. Jadi kalau kami itu jadikan judul apalagi umul bab pokok judul kan kesannya tentang sapi. Ya, jadi kita mentoleransi istilah Baqarah Nisa itu mau sifatnya toleransi atau tasamuh. Tetap di hati kita kalau ada waktu, misalnya kita ngajar seperti ini, kayak saya ngajar seperti ini, atau seminar, atau pas ngaji sama santri ya kita terangkan.